Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ibu Nulistiani. Ya, di sini kita akan lanjut ya pembahasan prediksi US untuk soal nomor 15 sampai dengan 25. Sebelumnya, apakah kalian sudah subscribe? Sebagai umpan positif dari kalian untuk saya, seperti itu ya. Apabila ada yang ingin dikomen, silahkan tulis komentar, tidak masalah ya. Kita baca basmalah dulu. Semoga nanti yang akan kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami, dapat dengan mudah kita terapkan untuk nanti menghadapi ujian sekolah, mapel matematika khususnya. Langsung saja untuk soal nomor 15. Nanti untuk soal nomor 15 itu masih di pilihan ganda ya. Jadi nomor 15 sampai 25 itu nanti pilihan ganda, masih pilihan ganda. Soal nomor 15 ini adalah mencari nilai modus dari suatu data berkelompok ya. Jadi langkah pertamanya adalah kalian harus menentukan kelas modusnya dulu. Menentukan kelas modus itu adalah frekuensi tertinggi. Lihat di sini, frekuensi tertingginya berapa? Ya. Sebentar. Jadi, frekuensi tertinggi di soal ini itu berada di kelas yang intervalnya 30 sampai 39 dengan frekuensinya adalah 12. Di sini sudah saya lingkari, ini adalah kelas modusnya, ya. Karena kamu sudah menentukan kelas modus, berarti kamu sudah bisa menentukan tepi bawah. Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5, maka hasilnya adalah 29,5. Ini adalah batas atau tepi bawah ya. Selanjutnya kamu akan bisa menentukan D1. Nilai D1 adalah frekuensi tertinggi dikurangi atasnya. Frekuensi atasnya berarti 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Dan D2 adalah frekuensi tertinggi dikurangi bawahnya. Berarti 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Sudah kamu identifikasi tepi bawah D1 dan D2, selanjutnya kamu harus tahu panjang kelasnya. Berarti dari 30 sampai ke 39 ya. 30, 31, 32 sampai ke 39 itu panjang kelasnya adalah 10. Tinggal dimasukkan ke rumus modus. Modus sama dengan TB plus P dikali D1 per D1 plus D2. Jadi semuanya masuk ke rumus ini. Tinggal dimasukkan, nanti tinggal dihitung seperti biasa ya. Di sini dikalikan 10 dikali 2 ya. Jadi selanjutnya 29,5 ditambah 20 dibagi 6. 20 dibagi 6 itu adalah 3,3. 3,3 ditambah 29,5 ketemunya adalah 32,8. Jawabannya adalah B. Silakan dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanya boleh ditanyakan lewat WA. Selanjutnya untuk soal nomor 16. Ini sebenarnya masih soal pilihan ganda, cuma tidak saya tampilkan pilihan gandanya. Nanti ketika kamu sudah menghitung dengan benar dan tepat, hasilnya itu pasti ada di pilihan ganda. Diketahui suatu data tunggal yang akan kamu cari adalah desil kelima ya. Jadi karena data di sini belum urut, maka langkah pertama adalah kamu urutkan dulu datanya dari terkecil sampai terbesar ya. Desil kelima. Ya, desil kelima, maka rumusnya adalah D5 sama dengan data ke I per 10 N plus 1, di mana I adalah yang ditanya. Kalau desil kelima berarti I-nya diganti 5. Kalau yang ditanya desil ke-6 berarti I-nya diganti 6 dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi data ke 5 per 10 dikali N adalah banyaknya data 10 ditambah 1 ya. Jadi data ke 5 per 10 dikali 11. 11 kali 5 kan 55, dibagi 10 ketemunya 5,5. Jadi data ke 5,5 itu adalah data ke 5 ditambah 0,5 dikali data ke 6 dikurangi data ke 5. Data ke 5 setelah data yang terurut ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dilihat kursor saya. Berarti data ke 5 adalah 7, ditambah 0,5-nya tetap, data ke 6-nya adalah 7, data ke 5-nya adalah 7 ya. Jadi ini yang saya garis 5,5. Data ke 5,5 itu adalah yang saya garis di sini. Jadi dia di antara data ke 6 dan data ke 5. Selanjutnya tinggal dihitung.
7 ditambah 0,5 dikali 7 dikurang 7. 7 dikurang 7 kan 0. Jadi 0,5 dikali 0 adalah 0. 0 tambah 7 ketemunya adalah 7. Jadi desil kelimanya adalah 7. Selanjutnya soal nomor 17, ini adalah soal limit ya. Limit dari X mendekati konstanta. Di sini yang saya contohkan adalah limit X mendekati 2. Jadi langkah pertama, kamu harus memasukkan angka 2 ini ke dalam soal yang ada di sini. Berarti kan 2 kuadrat, 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali 2 ditambah 4 per 2 min 2. Jadi semua X yang ini dan ini dan ini diganti semuanya dengan angka 2. Maka ketemunya nanti 4 per 0 ya. Jadi ketemunya 4 per 0 itu, maaf ini bukan 0 ya, hasilnya ini adalah tak hingga. Sorry, ini bukan 0, kecuali 0 per 4 itu baru 0 ya. Tapi kalau 4 per 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Mohon maaf, ini ralat, bukan 0 tapi tidak terdefinisi. Karena di sini hasilnya tidak terdefinisi, berarti kamu harus cari solusi yang lain ya. Jadi kamu harus memfaktorkan soal yang ada di sini. Jadi dari soal ini akan saya rubah menjadi limit X mendekati 2, X pangkat 3 min 4X plus 4 per X min 2, X pangkat 3 min 4X plus 4 yang ada di atas ini kita faktorkan ya. Dengan jembatannya atau pancingannya adalah yang ada jadi penyebut. Tujuannya nanti agar bisa dicoret ya. Jadi ketemu pemfaktorannya adalah X min 2 dan X min 2. Per X min 2 adalah penyebutnya. Karena di sini ada yang sama berarti kita coret. X min 2 sama X min 2-nya dicoret. Jadi yang belum dicoret tinggal X min 2 tinggal dimasukkan aja. X-nya kan nilainya 2. 2 dikurangi 2 ketemunya 0. Jadi kalau limit nilainya 0 itu tidak masalah ya, nanti berarti di pilihan gandanya ada option 0-nya. Ya, jadi soal nomor 17 ini yang saya contohkan hasilnya 0. Ini hati-hati, ini bukan 0 ya, karena kalau hasilnya 0 itu udah selesai, itu merupakan hasil. Tapi kalau hasilnya tidak terdefinisi, maka kamu harus cari solusi lain biar kamu ketemu hasilnya. Selanjutnya soal nomor 18 masih dengan limit. Di sini adalah limit tak hingga ya. Nilai dari limit X mendekati tak hingga X pangkat 4 min 4X per 3X pangkat 4 plus X kuadrat adalah, jadi kalau limit X tak hingga, jadi kalau mendekati tak hingga itu triknya adalah kamu lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya di sini adalah X pangkat 4. Ya udah, berarti semuanya dibagi dengan X pangkat 4. Dengan ketentuan nanti ketika pembaginya sama, maka nilainya 1, dan kalau pembaginya tidak sama, pangkat antara yang di atas sama bawah itu tidak sama, maka nanti hasilnya 0 ya. Di sini langsung saja X pangkat 4 berarti X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 dikurangi 4X, berarti 4X dibagi X pangkat 4 dibagi yang bawah 3X pangkat 4, berarti 3X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 ditambah X pangkat 3, berarti X pangkat 3 dibagi X pangkat 4. Satu-satu. X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 itu adalah nilainya 1 ya. Dikurangi 4X per X pangkat 4. Di sini kan pangkatnya beda. Di sini pangkat 1, di sini pangkat 4. Berarti hasilnya 0 ya. Yang selanjutnya yang bawah 3X pangkat 4 per X pangkat 4. Lihat ini pangkatnya sama. X pangkat 4 sama X pangkat 4. Oh, berarti hasilnya kalau X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 kan 1. Ini ada angka 3. Berarti 3 dikali 1 ketemunya 3. Ditambah X pangkat 3 dibagi X pangkat 4. Oh, ini pangkatnya beda. Berarti hasilnya 0. 1 dikurangi 0, 1. 3 ditambah 0, 3. Jadi ketemunya adalah 1/3. Lanjut untuk soal nomor 19. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4 plus 8x pangkat 3 plus 18x min 29 adalah, sebenarnya ini turunan seperti biasa, cuma ini agak panjang. Jadi kamu tidak usah khawatir, ini tinggal diturunkan satu persatu. Ingat, kalau diturunkan berarti pangkat selalu dikurangi 1 ya. Berarti 4 dikali 2 ketemunya 8, X 4 dikurangi 1 ketemunya 3, plus ya, 8 kali 3 ketemunya 24, pangkatnya 3 dikurang 1 jadi 2, plus ya, 18X kalau nggak ada pangkatnya kan pangkat 1, jadi 1 kali 18 ketemunya 18.
1 dikurangi 1 kan 0, jadi X-nya hilang. Kalau suatu konstanta diturunkan, dia tidak ada X-nya, maka ini hilang atau hasilnya adalah 0. Maka soal nomor 19, di contoh soal saya, hasilnya adalah 8X pangkat 3 plus 24X kuadrat plus 18. Kita singkat aja ya. Untuk soal nomor 20, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2 dikali 2x plus 3 adalah, langkah yang menurut saya lebih gampang adalah dari perkalian ini kita jabarkan, jadi dikalikan 1 untuk semua, seperti SCTV ya. Jadi nanti 3x kuadrat dikali 2x, ketemunya 6x pangkat 3. 3x kuadrat dikali 3, ketemunya 9x kuadrat. Min 2 dikali 2x, ketemunya min 4x. Min 2 dikali 3, ketemunya min 6. Nah, setelah kamu sudah uraikan perkaliannya, baru diturunkan seperti tadi. 6 kali 3, 18. X pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena pangkatnya selalu berkurang 1. Ya, ini kan pangkatnya 3. Berkurang 1 jadi 2. Plus 9 kali 2, 18. 2 kurangi 1, 1. Berarti jadinya 18X. Min 4. Jadi kalau hanya X kok diturunkan ya berarti X-nya hilang. Kalau konstanta diturunkan ya berarti hilang. Hasilnya 0 ya. Jadi ketemunya adalah 18X kuadrat plus 18X min 4. 21. Ini adalah aplikasi dari turunan. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan ketinggian H meter. Ketinggian peluru setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 48T min 8T kuadrat. Tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh peluru tersebut adalah, jadi di sini syaratnya adalah diturunkan dan turunannya sama dengan 0 untuk mencari nilai T. Saya tulis nih soalnya, HT sama dengan 48T min 8T kuadrat, berarti diturunkan. Fungsi ini diturunkan, 48T diturunkan jadi 48, min 8T kuadrat diturunkan jadi 16T, disama dengankan 0, tujuannya untuk mencari nilai T. Maka min 16T ini kita pindah ruas ke kanan, karena di sini min pindah ruas jadi plus. Jadi 48 sama dengan 16T, maka T sama dengan 48 dibagi 16, maka ketemunya 3. Setelah kamu ketemu T-nya 3, masukkan kembali ke fungsinya dengan diganti nilai T. Ini kan soalnya 48T min 8T kuadrat. Nah, T-nya sudah ketemu, T-nya 3, berarti tinggal dimasukkan. 48 kali 3 min 8 kali 3 pangkat 2. Ketemu hasilnya adalah 72. Soal nomor 22, ini adalah integral. Ingat bahwa integral itu adalah kebalikan dari turunan. Kalau turunan pangkat itu selalu berkurang 1, tapi kalau integral pangkat selalu bertambah 1. Ya. Hasil dari integral 4x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2x plus 10 dx adalah, jadi kalau ada soal seperti ini, satu per satu, sama seperti tadi. Ya. Kalau integral itu jadinya per ya, jadi 4 per, pangkatnya kan ini 3, jadi 3 ditambah 1. 4 per 3 ditambah 1, x, pangkatnya selalu bertambah 1, berarti 3 plus 1. Plus. Nah, 3-nya tetap per, pangkatnya kan 2. Berarti 2 ditambah 1. Oke, dilihat kursor saya ya. X, pangkatnya tadi 2, berarti 2 tambah 1. Min, nah soalnya kan min, berarti di sini min. 2 per, pangkatnya kalau nggak ada ditulis di sini berarti pangkat 1, berarti di sini 1 plus 1. X pangkatnya 1 plus 1 plus 10. 10 kalau diintegralkan maka tinggal ditambah X, karena suatu konstanta ketika dia diintegralkan terhadap X maka tinggal ditambah X. Jangan lupa karena ini integral tak tentu maka diakhiri dengan plus C. Ya, kalau sudah seperti ini teknik pengintegralan selesai, tinggal menyederhanakan. 4 per 3 plus 1 kan 4 ya, langsung aja ke bawah, 4 per 4 1 ya kan, berarti jadinya X pangkat 4 ya, plus 3 per 2 tambah 1 3, 3 per 3 itu 1, berarti X pangkat 3 min 2 per 2 X kuadrat, 2 per 2 itu adalah 1, berarti X kuadrat, karena di sini 1 tidak usah ditulis.
plus 10x-nya tetap plus C. Jadi hasilnya adalah x pangkat 4 plus x pangkat 3 min x kuadrat plus 10x plus C. Soal nomor 23. Hasil dari integral dari batas bawahnya 1, batas atasnya 2, 3x min 1 dikali 2x min 2 dx adalah, ini sama seperti yang turunan tadi. Lebih cepat ketika integral ini dikalikan dulu untuk semua perkaliannya. Berarti 3x kali 2x 6x kuadrat. 3x kali min 2 min 6x, min 1 kali 2x min 2x, min 1 kali min 2, min kali min berarti plus ya, plus 2x dx. Ini diintegralkan seperti biasa. Jadi disederhanakan dulu soalnya, jadi integral dari 1 sampai 2 6x kuadrat min 8x plus 2 dx ini baru diintegralkan. Jadi teknik pengintegralannya mulai dari sini. Pangkatnya 2, 2 tambah 1 3, berarti 6 per 3x pangkat 3 min 8, nggak ada pangkatnya di sini, berarti angka 1, 1 tambah 1 2, berarti 8 per 2x pangkat 2 plus 2x batas dari 1 sampai 2. Tinggal dimasukkan batasnya. X ini, dan X ini diganti dengan 2 dan 1. Ya. 6 bagi 3 kan 2, 8 bagi 2 4. Jadi ini tinggal dimasukkan. 2 kali 2 kuadrat min 4 kali 2 kuadrat plus 2 kali 2. Jadi ini nih, X diganti semua dengan angka 2. Min sama X ini, dan ini tinggal diganti dengan angka 1. Nih, masuk ke sini. Nanti tinggal dihitung, ketemunya adalah min 4. Oke, silahkan kalau tayangan video ini terlalu cepat, kamu bisa pause dulu, pahami dulu, putar lagi, pahami lagi. Kalau belum mudeng, bisa diputar ulang, seperti itu ya. Soal nomor 24. Hasil dari integral dari batas bawahnya 1, batas atasnya 2, 4x pangkat 3 min 2x kuadrat dx dikurangi integral dari 1 sampai 2 x pangkat 2 dx. Di sini ada operasi pengurangan dari suatu integral, tapi dilihat karena batasnya sama-sama batasnya dari 1 sampai 2, ini juga 1 sampai 2, maka kita keluarkan saja integral ininya. Yang ini dihilangkan saja, ini ikut ke sana. Jadi ketemunya integral, ini baru mengubah soal ya. Integral dari 1 sampai 2, 4x pangkat 3 min 2x kuadrat min x kuadrat. Jadi yang x kuadrat ini pindah ke depan langsung. dx. 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. Min 2x kuadrat dikurangi x kuadrat itu jadinya min 3x kuadrat. Jadi baru dari sini kamu mulai teknik pengintegralan. 4x pangkat 3, pangkatnya 3, berarti 3 tambah 1 4, berarti 4 per 4x pangkat 4 min 3 per kuadrat, berarti 2 ya, 2 tambah 1 itu 3 ya, berarti 3 per 3 x pangkat 3 batas dari 1 sampai 2. Sama seperti langkah yang di nomor 23. X ini dan X ini diganti batasnya dari 1 sampai 2. Berarti kamu masukkan batas yang 2 dulu. Berarti 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 3 dikurangi. Sekarang tinggal 1. 1 pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 3. Ketemunya adalah 16 kurangi 8 dikurangi 1 min 1. Ketemunya 8. Soal terakhir, yaitu soal nomor 25. Luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 2x min 1 sumbu X, garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Ini sebenarnya masih materi integral, hanya saja ini adalah aplikasinya. Jadi ketika kamu mencari luas, itu tinggal ini batasnya. Batasnya adalah dari 0 sampai 2, ditulis di sini, 0 sampai 2. Grafiknya adalah 2x min 1, berarti ditulis di sini. Integral dari 0 sampai 2x min 1, pengintegralannya sama seperti biasa. Jadi 2x min 1 diintegralkan jadinya 2 per 2x pangkat 2 min x batas dari 0 sampai 2. X ini dan X ini diganti dengan 2 dan 0. Berarti ketemu hasilnya adalah 2. Oke, seperti ini sampai di soal nomor 25. Berarti pembahasan soal pilihan ganda. Jadi soal nomor 1 sampai soal nomor 25 itu pilihan ganda berarti udah selesai. Silahkan bisa putar ulang untuk video saya di part 1, part 2, dan ini part 3
Ya, jadi lengkap, selesai semua, sudah pembahasan soal pilihan gandanya. Silahkan. Selamat belajar dan selamat berjuang. Semoga Allah memudahkan langkah kalian. Sukses selalu. Doa ibu selalu menyertaimu agar kamu sukses selalu. Terima kasih dan sampai jumpa untuk di video pembahasan soal isai. Jangan lupa subscribe ya, biar saya semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekeliruan.